bersejarah, yaitu masa reformasi 1998 di Indonesia. Ya Ringi, reformasi ini bukan cuma sekadar pergantian presiden, tapi juga perubahan besar di sistem pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, perkenalin gua Arista sebagai host dan gue Jessica sebagai host kedua. Oke, biar kita nggak bosenin banget, sebelumnya ayo kita kenalan dulu sama narasumber yang keren yang udah hadir di podcast kita hari ini. Oke, dimulai dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib selaku bintang tamu di sini. Oke, perkenalkan nama saya Andika Febrian sebagai bintang tamu. Perkenalkan, nama saya Aldara Febriansa sebagai bintang tamu di sini. Saya juga sebagai bintang tamu, saya Cantika. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu nih, kita udah diundang ke sini, kita jadi bisa bahas sejarah bareng-bareng. Senang banget sih bisa diundang ke podcast yang seperti ini. Nah, sekarang kita menuju ke pembahasannya. Terlebih dahulu aku mau nanya ke Kak Caca. Gimana sih latar belakang reformasi 1998? Kalau kita lihat sebelum reformasi, kondisi Indonesia saat itu kacau banget sih. Iya, terutama karena krisis ekonomi 1997 sampai 1998, seperti harga barang naik semua dan nilai rupiah jatuh. Nah, terus kan banyak perusahaan yang bangkrut dan orang-orang saat itu kehilangan pekerjaannya loh. Iya, selain itu ada juga masalah KKN yang sudah merajalela di pemerintahan. Nah, jadi masyarakat sudah merasa nggak puas sama keadaan negara saat itu. Nah, setelah reformasi, Indonesia mulai masuk ke sistem demokrasi yang lebih terbuka. Demokrasi itu maksudnya kekuasaan dari tangan rakyat ya? Iya, jadi rakyat yang menentukan pemimpin dan ikut mengawasi pemerintah. Berarti masyarakat punya suara yang lebih bebas dong sekarang? Betul banget, termasuk bebas berpendapat dan memilih pemimpin. Jadi di masa reformasi ini banyak nih kebijakan baru yang dibuat. Contohnya ada apa aja? Contohnya itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pembatasan masa jabatan presiden. Oh, berarti presiden sekarang udah nggak bisa menjabat terlalu lama lagi? Iya, maksimal tuh 2 periode aja. Terus ada juga kebebasan pers. Oh, oke, berarti media sekarang tuh lebih bebas ya? Iya, tapi tetap juga harus bertanggung jawab gak sih? Oh iya juga sih ya, harusnya sih gitu. Terus menurut Bang Habib, apa sih momen penting reformasi saat itu? Nah, jadi salah satu momen penting reformasi itu demonstrasi mahasiswa besar-besaran. Terus juga mahasiswanya itu dia turun ke jalan untuk menuntut perubahan. Nah, terus ada lagi nih, dia tuh tragedi Trisakti yang bikin suasana makin tegang. Terus itu tuh peristiwa-peristiwa tersebut jadi salah satu pemicu besar reformasi. Akhirnya, puncaknya Presiden Soeharto mundur pada tahun 1998. Iya nih, ekonomi Indonesia juga jatuh parah banget. Parahnya gimana? Banyaknya nilai rupiah yang jatuh dan harga barang-barang yang mulai naik. Oh, jadi masyarakat susah banget ya? Iya, banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi setelah reformasi, mulai ada perbaikan pelan-pelan kan? Benar banget, pemerintah sudah mulai membenahi masalah-masalah sistem di ekonomi Indonesia. Jadi setelah reformasi ini, sistem pemerintahan berubah banyak ya? Contohnya perubahannya ada apa aja sih? Sekarang tuh presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu. Oh, berarti udah bukan lewat MPR lagi ya? Iya, udah bukan lewat MPR lagi. Sekarang juga ada DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi. Oke, berarti kesimpulannya sistem yang sekarang tuh bakalan lebih seimbang lah ya? Betul, sistem yang sekarang tuh lebih transparan dan demokratis. Sekarang Indonesia juga pakai sistem multipartai tahu. Oh, artinya banyak partai yang ikut pemilu ya? Iya, jadi rakyat punya banyak pilihan. Wah, terus ada otonomi daerah juga kan? Iya, daerah punya wewenang untuk mengatur wilayah sendiri. Bahkan kepala daerah sekarang dipilih langsung juga ya? Betul, lewat pilkada langsung. Oh, alah. Oke, sekarang kita nanya ke sebelah kiri lagi. Oke, menurut Bang Habib, gimana sih kebebasan pers dan mahasiswa waktu itu? Oke, jadi itu contohnya itu salah satu perubahan besar adalah kebebasan pers. Oh, berarti sekarang media itu lebih bebas ya? Iya, tapi harus tetap bertanggung jawab gitu. Terus berarti peran mahasiswanya sekarang gimana dong?
untuk peran mahasiswanya itu dulu jadi penggerak utama reformasi. Terus sekarang? Dan sekarang juga tuh masih penting ya sebagai kontrol sosial. Oke, berarti sejauh ini mahasiswa tetap jadi kontrol sosial ya. Oke, sekarang kita nanya ke Bang Dika. Menurut Bang Dika gimana sih dampak positif dari reformasi ini? Nah, dampak positifnya itu yang pertama demokrasi jadi lebih terbuka. Nah, berikutnya ada pemilu yang lebih jujur dan rakyat lebih bebas berpendapat, dan juga media-media juga lebih bebas untuk mensoroti. Nah, selain ada dampak positif, ada juga nih dampak negatifnya. Sekarang tuh masih ada korupsi, politik uang masih terjadi, dan sekarang juga ada hoax di media sosial. Kadang masyarakat juga mudah terpecah. Jadi lebih banyak negatifnya ya? Iya. Terus nih ya, ada juga tantangan demokrasi loh. Ya, walaupun sudah reformasi, tantangan juga masih ada tahu. Ya, seperti yang tadi dibilang Arista, ada juga masih ada korupsi yang belum hilang. Terus juga ada polarisasi politik di masyarakat. Makanya kita harus bijak dalam menerima informasi. Oh gitu. Oke, dari diskusi ini, dari podcast kali ini berarti kesimpulannya, jadi reformasi 1998 ini adalah titik penting Indonesia yang mengubah sistem jadi lebih demokratis, tapi masih juga perlu perbaikan sampai sekarang. Dan kita sebagai generasi muda harus ikut menjaga demokrasi dengan aktif, tapi harus tetap bijak dan gak gampang percaya sama yang namanya hoax. Oke, kita punya slogan di podcast kali ini, say no to hoax. 1, 2, 3. Say no to hoax. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa.